Ya Iya. kalau sudah jadi retail memang begitu. Nah, Mm-mm. sebetulnya stepnya memang ini sebuah lompatan ya. Kalau saya lihat dari dine in terus kemudian bikin produk apa namanya uh, produk instan ya, itu lompatan yang luar biasa. Karena biasanya Iya. stepnya dari dine in pindah dulu ke delivery, karena Iya. delivery itu juga tinggi. Nah, uh, perbedaannya antara dine in dan delivery itu biasanya restoran experience-nya itu. Jadi food experience itu kenikmatan makan ditentukan juga oleh suasana kan. Itu adalah food experience. Nah, kalau dibawa pulang ke rumah, suasananya beda. Bagaimana caranya kita bisa menjamin rasa yang sama ketika sampai di rumah. Nah, ini menjadi PR yang cukup besar. Kemudian yang langkah berikutnya setelah itu, bagaimana dengan food holding time. Kalau tadinya itu dari dapur ke meja restoran itu cuma 5 menit, ini harus setengah jam. Nah, ini Hmm. food holdingnya diperpanjang kan gitu ya. Nah malah berkembang ketika dibikin produk kayak yang barusan dibuat oleh Aldi, itu dipikirin shelf time-nya berapa lama kan, jadi gitu. Jadi bisa lama dipajang berapa lama nih kan gitu. Baik dipajang di toko atau dipajang di rumah. Nah, Betul. Ya, eh, baik Pak Bi. berikutnya kalau tadinya Anda jualnya paket, paket seblak, paket apa tadi ya. Nah, ini bisa juga dipisahkan. Jadi kalau bicara bakso, bicara sosis, itu kan teman-teman lain sudah melakukan frozen. Nah, sekarang kita tempelkan, kita melengkapi jualan mereka dengan kuah seblak Askar. Jadi Anda mesti bikin juga produk yang kuahnya saja gitu. Jadi bahan kuah begitu nanti tambah air sekian-sekian, itu sudah dicemplungin bakso teman-teman udah jadi seblak Askar kan gitu. Karena seblak Askar itu kan kata kuncinya bukan di ingredients-nya, tapi kata kuncinya ada di kuahnya kan. Nah, sekarang bagaimana Anda bahkan menjual kuahnya pun itu bisa menjadi sebuah potensi yang besar. Hmm. Bagusnya adalah bahwa Aldi ini masuk ke dalam kategori yang memang dibutuhkan orang, yaitu kategori Hmm. makan. Ritual orang setiap hari itu makan. Nah, Anda ciptakan eh, bahwa seblak Asgar ini bisa digabung dengan mie, tapi juga bisa dinikmati dengan nasi. Kalau udah bicara nasi, berarti kan di rumah gitu. Nah, Iya. ini mungkin variasi-variasi yang bisa kita pikirkan. Ini saya bedah sedikit, barangkali dari situ terjadi inovasi-inovasi yang bisa memperkuat uh, apa namanya uh, bisnis dari sebelah Asgar. Dine in memang berkurang, tapi yang delivery atau yang frozen itu naik. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, Aldi, ini ada pertanyaan dari beberapa teman. Oke. Kita coba jawab ya. Waktunya masih lumayan, masih 20 menit lagi. Siap. Uh, Oke, ini ada yang komen, kuahnya enak banget, sayang yang di Karawang Festive Walk Iya. Mall tutup. Nah, Iya. mau dijawab? Silakan. Ya. Itu pertanyaan dari siapa ya Pak Bi? Jadi Oh memang tadi, festival. Nita Gici namanya. Oh, oke. Ya, di Karawang itu sebenarnya nggak tutup, cuman kita pindah ke Bandung gitu. Karena memang investornya pengen dia itu pindah ke Bandung. Nah, di Karawang itu sekarang dulu apa namanya belum banyak pemudanya yang masih memasuk mall gitu. Jadi di sana itu di Karawang itu ya banyaknya itu ya keluarga. Memang keluarga itu perlu waktu dalam apa namanya
mengenalkan brand itu sendiri. Nah, memang di Kerawang mungkin harusnya kita nggak berangkat dari mall, tetapi dari luar mall. Nah, kalau di luar apa namanya dari luar mall itu adalah kulturnya teman-teman di Kerawang itu banyak sekali jajanan yang ada di luar mall. Karena kita potensinya itu dari kita apa namanya menghandlenya dari luar kota, sehingga kita mungkin melihatnya lebih gampang apa ya mereport atau memantau gitu dari dalam mall, karena kita juga punya beberapa manajemen yang memang ahli di dalam mall itu sendiri ya. Ya mohon maaf teman-teman di Karawang, mudah-mudahan kita bisa balik lagi ke sana insya Allah. Baik, ada yang kangen sama sebelah Asgar itu apa namanya ini yang Waterpedia Co ID 2 minggu yang lalu baru launching bakso aci sebelah Asgar. Nah, ini laporan aja mungkin ya. Nah, ini jagoan branding Mas Romi. Belum sangar kalau belum makan sebelah Asgar. Ya, slogannya itu ya. Kemudian ini ada lagi yang nanya agak panjang. Nurworo Isniani, di mana dibuka cabang, saya dan teman-teman selalu mencoba di cabang tersebut. Cari 14 yang paling disuka, awalnya Loanu, Mall Seturan, terakhir di Gejayan. Ini pasti orang Jogja nih yang komen. Pasti orang Jogja nih Pak. Ya. Oke. Nah, Anggraini Yuliana, Pak belajar buat seblak awalnya dari mana? Apa dulu pernah kerja ikut orang dulu buat seblak? Nah, silakan jawab. Awalnya ya kalau dulu sih kerja macam-macam ya. Dulu saya pengen banget kerja sama Pak Bi, cuma nggak diterima sama Pak Bi. Dan nah kemudian saya tuh basicnya itu memang desain grafis. Kemudian saya basic desain grafis, kemudian saya lari ke Jogja, malah diterimanya di apa kerjanya di sebuah perusahaan kontraktor gitu. Nah baru 2012 itu mencoba bikin apa namanya usaha kuliner. Nah 2012 nggak tahu ilmu, nggak tahu guru, nggak tahu komunitas, yang langsung buka ya. Alhamdulillah sih masih bertahan 2 tahun pada saat itu. Nah di 2014 dan di 2014 kita mencoba dari coba-coba sih awalnya gitu. Dulu istri saya itu ya apa namanya sering membuat makanan-makanan yang dari Jawa Barat gitu. Karena kan dulu kita waktu masih tinggal di Jakarta itu sering main ke Bandung, kemudian jajan di daerah Jakarta, kemudian begitu pulang apa pindah ke Jogja, coba yuk makanan-makanan yang dulu kita pernah coba di Bandung, di Jakarta kita cobain, terus kita masak sendiri. Nah akhirnya ketemu deh itu kalau misalkan sebelah ini ya dijual bagus nih, nggak apa namanya nggak cuma bisa kita rasain aja tapi bisa kita bisniskan juga gitu. Awalnya tadinya yang kita lebih optimis itu adalah bubur ayam Pak Bi, karena di Jogja ini nggak ada bubur ayam yang menurut orang Jawa Barat itu kastanya bubur ayam lah gitu. Tapi memang di sini itu kastanya bubur ayam itu harus pakai kuah gitu. Kuah pada saat itu kita nggak mau mengikuti apa mau konsumen, kita tetap mempertahankan bubur Garut itu. Tapi sebenarnya rasanya lebih enak gitu. Tapi memang kultur di sini yang memang belum bisa menerima bubur ayam seperti itu. Nah akhirnya yang diterima malah seblak. Nah seblak itu berapa kali coba. Yang tadinya saya beratnya 70, saya sekarang sampai 100 ya. Ini karena hasil uji coba seblak. Berkali-kali Pak Bi, setiap pagi dia masak terus betul.
Ya, sampai sekarang ya masih, apalagi Jadi sekarang ada tester tim ya. R&D, ada tim R&D sendiri yang setiap hari tim R&D-nya sendiri nggak berani kalau mengeluarkan apa namanya produk dengan kualitas mereka. Mereka selalu terakhir Pak Aldi deh yang cobain, Pak Aldi yang cobain seperti itu. Jadi ya gini deh. Ya, ini sudah berapa lama uh, Oh, Masya Allah. Seblak Asgar ini berdiri? Waalaikumsalam. Ya, perlu berapa lama mengedukasi pasar sampai diterima oleh pasar? Monggo silakan. Untuk mengatasi pasar, eh, Mengedukasi pasar. mengedukasi pasar itu memang perlu waktu kurang lebih 1 tahun pada saat itu. Tapi juga yang kita lakukan di kota-kota lain pada saat ini, memang seblak sudah banyak, tetapi untuk mengedukasi seblak yang beda ini, artinya mempunyai ciri khas sendiri dari kuahnya maupun itemnya, di Malang pun juga terus selalu kita mengedukasi Pak B. Jadi Hmm. masih apa namanya kita kerja sama-sama Mas Ridwan ya apa namanya untuk selalu mengedukasikan itu di sana gitu. Bahkan di Bandung pun gitu. Di Bandung nih baru lewat nih makanan ini gitu. Ini baru lewat kita terus kemudian datang gitu. Nah ini edukasinya lebih apa lebih powerful lagi. Artinya di sana ini sekarang lagi banyak bakso aci, kemudian apalagi di sana itu bakso bakso aci, kemudian lagi ya ada bakso-bakso yang sekarang lagi ngehits gitu. Nah, seblak ini baru setahun dua tahun hilang gitu. Artinya dia masih terlihat oh ini seblak yang kemudian udah nggak ada terus kemudian ada lagi. Nah ini juga satu kayak nge-rebranding ulang yang namanya dulu jatuh kemudian dicoba untuk dinaikkan lagi. Nah ini apa namanya mulai belajar lagi nih gitu di Bandung ini justru sendiri gitu. Karena memang di Bandung ini mulutnya luar biasa, artinya tesnya itu beda gitu, nggak bisa sembarangan kita memberikan ini. Artinya ada sedikit perbedaan, tapi nggak merubah cita rasa dari sebelah Asker sendiri. Di Ya. Jogja mungkin lebih senang manis atau lebih ke pedesnya. Kalau di sana lebih asin pedas seperti itu gurih, Ya. lebih senang gurihnya gitu Pak Wi. Oke, Jadi ini ada dari Arimbi Larasati. Assalamualaikum, Kang Aldi. Saya peserta Waalaikumsalam. PRM dari Ngawi. Kalau Kang Aldi eh, ingat, hehehe, mau tanya Kang Aldi, rencana Kang Aldi after COVID-19 ini apa? Soalnya perilaku konsumen udah berubah nih, nggak seperti dulu lagi. Silakan. Ya, after COVID ini yang pasti saya tidak akan meninggalkan produk-produk baru yang baru saya ciptakan ini karena produk-produk yang ini lebih powerful nih Pak Bi. Artinya Ya. kita setelah menciptakan ini kita tinggal kirim kemanapun teman-teman berada uh, produk ini yang akan bekerja setelahnya seperti itu. Nah, tapi untuk seblak askir sendiri kita mencoba untuk mencari DNA baru karena memang yang pasti konsumen ini akan sedikit berubah gitu, sedikit berubah artinya yang tadinya kita punya sedikit apa ya sedikit penemuan lah artinya Pak di Hmm. antara outlet yang di mall sama yang di luar mall. Nah, memang masukan dari teman-teman seblak ini lebih enak kalau dimakan di tempat gitu.
Nah, artinya kita ini punya DNA yang memang makanan dine-in gitu. Nah, kalau di apa namanya di makanan dine-in, otomatis kami juga harus mempunyai tempat yang agak besar, kemudian ada parkirannya. Jadi kita nggak bisa asal-asalan memilih yang tadinya kita mencari tempat yang hanya kecil aja, yang penting karena udah merasa brandnya bagus gitu, kemudian cari tempat asal-asalan itu ternyata nggak bisa ngangkat juga. Jadi kita harus benar-benar cari tempat yang memang ya yang memang apa namanya di pusat kota, kemudian memang ada parkirannya, kemudian ada pelayanannya dan ininya juga banyak, sehingga kita bisa memaksimalkan di situ. Nah, karena memang kalau di luar COVID pada saat itu penjualan dine-in kita ini jauh lebih tinggi dibanding penjualan online. Beda pada saat sekarang online. Nah, kalau sekarang online itu lebih tinggi dan ini memang ini. Tapi memang kita pada saat sebelum COVID untuk meningkatkan penjualan online ini memang agak sulit gitu. Karena orang, kalau saya sendiri aja kalau misalkan disuruh pilih gitu, kalau GoFood atau GrabFood itu milih makanan pasti yang nggak benyek gitu, nggak benyek gitu. Saya jarang sekali memilih makanan seperti mie ayam, bakso, seblak gitu. Saya lebih mungkin makanan seperti pizza yang kering-kering lah, apa namanya mungkin ayam crispy dan sebagainya. Nah, memang jagoan online ini nggak bisa kita kalahkan. Artinya kita masih mungkin nantinya ke depannya, tapi kita akan depannya akan memaksimalkan di dine-in-nya. Jadi ya kita modalnya cuma itu produk, kualitas, kebersihan, pelayanan. Nah itu yang selalu kita tingkatkan sih di situ, selain brand-brandnya itu sendiri gitu, Pak Bi. Ya, ya memang itu adalah di old normal ya, artinya Mm-mm. masa kejayaan seblak itu dine-in. Dan Nah, ini masalahnya sekarang dengan adanya COVID ini, yang kita ya nggak tahu berhentinya kapan, ya. maka banyak yang meramalkan bahwa ada beberapa kebiasaan yang dibentuk pada saat tinggal di rumah karena COVID-19 ini akan dibawa nanti ke depannya, meskipun COVID sudah lewat. Ini Mm-mm. antara lain yang dikatakan Mas Yuswadi, ada 30 customer habit yang baru yang akan dibawa ke depan. Misalnya, stay at home lifestyle. Jadi the fall of mobility and the rise of stay at home. Jadi dia mengatakan bahwa mobilitas orang tua akan mengecil, sementara yang tinggal di rumah akan besar. Jadi akibatnya kalau orang mau makan, maunya rasa restoran, tapi dimakannya di rumah. Nah, ini sesuatu potensi yang juga merupakan tantangan buat Aldi, bagaimana bisa menyajikan seblak Asgar seenak kalau dine-in. Nah, ini kan satu tantangan. Kemudian yang kedua adalah online shopping. Jadi saya tidak heran ketika Aldi mengatakan online naik, karena memang perilaku online sekarang lagi mulai naik, gitu ya. Kemudian food delivery, nah ini dia nih. Dari indulgence to utility. Jadi, nah yang menguntungkan bagi Aldi adalah eh, apa namanya, dari segitiga Maslow itu yang tadinya orang makan gengsi, sekarang bersedia turun sampai ke makan fungsi, artinya Mm. fisiknya. Nah, ini mereka ready, ini siap untuk bahkan makan itu tadinya itu harus di sini, harus ini, harus itu gitu ya. Sampai kemudian turun bahkan makanan yang very basic dimakan. Jadi kalau saya biasanya makannya itu steak gitu ya, fine dining, sekarang saya makan tahu pakai kecap juga sudah cukup gitu. Jadi uh, apa namanya, mereka menurunkan. Makanya ketika krisis tahun 78 itu mengapa justru UKM yang naik omsetnya, karena
di masa krisis rata-rata konsumen menurunkan seleranya ke yang namanya basic. Kemudian frozen food ini menjadi solusi yang convenience ya. Itu juga tadi sudah disampaikan juga. Kemudian model subscription atau model membership itu juga naik ya trennya. Kemudian TV kembali karena semua orang dari rumah, dan kalau di rumah itu kebiasaannya nonton TV, jadi TV naik lagi sekarang. Jadi kalau tadinya orang banyak pindah ke internet, sekarang naik lagi. Nah, ya Google Search juga naik. Jadi pastikan bahwa seblak Askar itu ada di rekomendasi dari Google. Kemudian sekarang ini dari work, life, dan play itu jadi seimbang. Ya kalau tadinya orang tuh work-nya besar, life-nya kecil, play-nya kecil. Sekarang ini seimbang. Ya, seimbang. Jadi karena tinggal di rumah, mau nggak mau digangguin anak, terpaksa play dulu. Kemudian mulai hidup sehat, jadi olahraga jam 10 pagi jemuran, nah, kayak gitu. Ya, istilahnya back to the bottom of the pyramid. Ya, jadi orang itu kembali ke kebutuhan fisik sekarang. Ini beberapa yang dicontohkan oleh Mas Yuswadi. Ya. Nah, ini salah satu yang tidak menguntungkan adalah COVID ini ada yang masih menganggapnya krisis, ada yang sudah menganggapnya chaos. Kalau krisis itu keadaan tidak stabil, kalau chaos itu keadaan tidak menentu. Itu ciri khasnya itu. Sekarang siapa yang bisa memastikan COVID ini akan selesai kapan? Yang kedua, ciri khas dari chaos adalah orang mempunyai low trust. Jadi tidak percaya kepada semua pihak. Gitu. Jadi mau yang ngomong pemerintah kayak, mau yang ngomong ustadz kayak, pokoknya nggak percaya aja. Nah, ini juga menjadi the new normal. Gitu. Sehingga perlu membangun kepercayaan di saat seperti sekarang. Makanya saya selalu bilang, meskipun pasarnya mengecil, bisnisnya mengecil, tidak berarti pikiran konsumen itu mengecil. Dan perlu diingat bahwa brand itu adanya di pikiran konsumen. Ya, seperti 7-Eleven, kita semua masih ingat, masih ada di Evoclist, meskipun bisnisnya sudah tidak ada lagi di Indonesia. Nah, ini hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Ya. The lack of trust is coronavirus greatest threat. Jadi kehilangan kepercayaan itu adalah ancaman yang paling besar dari coronavirus. Jadi bukan kematian, tapi kehilangan kepercayaan itu adalah hal yang sangat mengerikan dari coronavirus ini. Baik, waktu tinggal 3 menit. Jadi nggak terasa nih kita ngobrol, keasikan. Nanti disambung lagi kapan-kapan. Ini Kang Aldi silakan 2 menit merangkum apa yang kita bicarakan ini, bahwa Anda menyadari dine-in itu sudah boleh dibilang game over gitu ya. Jadi sekarang saatnya untuk delivery atau frozen. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang harus diperhatikan selain memang COVID ini sendiri yang Pak bilang ini adalah ya chaos, memang nggak menentu ini sampai kapan, cuma Allah yang tahu keadaan ini akan berlanjut, dan kita cuma bisa berdoa seperti orang kalah lah. Bagaimana kita ini udah dihantam kanan kiri, atas bawah belakang depan, semua menghantam ya. Yang bisa kita lakukan adalah hanya bisa meminta ampun dan minta pertolongan, cuman itu aja. Nah, yang pasti di tim Seblak Askar sendiri itu tidak pernah berhenti untuk bermimpi. Jadi
mimpi kita ini masih tetap berlanjut walaupun sekarang kita masuk ke dalam palung yang sangat dalam, tetapi mimpi kita ini tetap harus dikembangkan lagi gitu. Jadi memang sudah banyak teman-teman yang runtuh, artinya teman-teman kru di outlet ini yang sudah dirumahkan, tetapi itu yang menjadi tujuan utama kita. Jadi mimpi sekarang ini bukan mencapai omset yang besar lagi, tapi seberapa banyak orang yang udah kita bantu gitu. Jadi mimpi kita ini tetap kita harus bisa teman-teman yang sudah bekerja lama setahun 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun sudah bekerja, kemudian kok tiba-tiba harus dirumahkan. Nah ini yang menjadi mimpi kita. Mereka harus balik lagi, mereka harus kembali bekerja lagi, mereka harus bermanfaat lagi buat keluarganya, seperti itu. Jadi mimpi kita ini sekarang sudah tidak berbicara tentang materi lagi, tapi bagaimana kita lebih bermanfaat di keadaan Amin. COVID. Ya, emang trennya seperti itu. Masih kepingin ngobrol panjang, tapi waktu sudah habis. Terima kasih Kang Aldi, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Dari saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.